Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Bapak Pak Ridwan Hasan Saputra. Nih, Bapak itu pernah menjadi pelatih nasional Olimpiade Matematik untuk sekolah dasar dari tahun 2003. Itu pas lagi mulai ada Olimpiade untuk SD. Kemudian Bapak juga jadi pelatih IMSO, International Mathematics and Science Olympiad, sampai tahun 2020. Nah, Bapak sekarang mulai nih pembelajaran online untuk berbagi bersama kalian tentang pengalaman Bapak mengajar seperti apa dan bagaimana cara menjadi anak yang bisa sukses Olimpiade Matematik. Tapi ingat ya, ini siapa saja boleh ikut. Anak-anak yang mungkin sudah gagal OSN, OSK, OSP nggak apa-apa. Ikut aja karena Bapak ingin berbagi pengalaman ya, berbagi soal, berbagi cara berpikir. Karena terus terang yang diajarkan Bapak nanti bukan hanya masalah matematik, juga masalah akhlak, masalah karakter. Kemudian di sini ada yang hadir nih, murid-murid virtual Bapak. Ada yang namanya Nabil, Alam, terus siapa nih? Enji ya? Oke. Nah ini nanti bisa buat ini ya, latihan gitu. Kalau ada soal kalian juga boleh memberikan jawaban. Nah gini anak-anak, Bapak cerita sedikit nih. Dalam Olimpiade Matematik, yang paling utama adalah kemampuan bernalar atau logika berpikir kalian. Jadi, terus terang, dalam Olimpiade Matematik di SD, tidak perlu banyak rumus yang kalian harus hafalkan, tapi cara berpikir kalian. Makanya harus sering berlatih mengerjakan soal-soal yang sifatnya logika. Nah, ini edisi pertama belajar bersama Pak Ridwan. Bapak akan mengajak kalian ya untuk istilahnya itu belajar dari hal yang termudah sampai yang tersulit. Terus juga ini Bapak itu dari dulu sering ketemu anak-anak pinter, dan Bapak lihat nih, anak-anak pinter itu biasanya yang sukses dalam Olimpiade Matematik anak-anak pinter yang baik. Kalau ada anak pinter yang bandel, tidak nurut, biasanya suka ada sialnya. Dulu pernah Bapak ketemu anak yang OSN-nya dapat best overall. Tapi dia tuh pas saat karantina agak sombong. Suka menghina temannya. Pas lomba dia nggak dapat apa-apa. Nah itu tadi, kesombongan membuat kita jadi sial. Oke ya, paham ya? Nah berikutnya juga Pak akan cerita juga nih pengalaman Bapak nih sebelum Bapak memberikan materi tentang yang namanya proses pembinaan. Dalam Olimpiade Matematik, biasanya siswa diberikan soal terlebih dahulu, terus mengerjakan. Tapi sekarang, Bapak akan fokus kepada yang namanya pembelajaran HOT, Higher Order Thinking Skill, sesuai dengan materinya masing-masing. Jelas ya anak-anak ya? Siap belajar dengan Pak Ridwan? Oke, siap ya? Oke. Sekarang Bapak akan bicara tentang sifat-sifat bilangan. Dalam tanda kutip, keterbagian bilangan. Ya, sifat angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau ciri-ciri angka itu seperti apa. Oke, perhatikan baik-baik. Mungkin ini sudah ada yang hafal ya, tapi Bapak akan memberikan semacam penjelasan variasi yang lebih. Pertama nih, ciri bilangan habis dibagi 2. Coba sebutkan apa? Betul. Jadi ciri bilangan habis dibagi 2 itu angka terakhirnya atau satuannya bilangan genap atau 0 ya. Betul. Nah sekarang ciri bilangan habis dibagi 3, sebutkan apa? Ya, betul. Ciri bilangan habis dibagi 3 adalah jumlah angka-angka bilangan tersebut habis dibagi 3. Betul. Sekarang ciri bilangan habis dibagi 4. Apa? Ya, betul. Ciri bilangan habis dibagi 4 adalah 2 angka terakhirnya itu habis dibagi 4. Misalkan ya, 524. Nah, ketika 24 itu habis dibagi 4, berarti itu habis dibagi 4. Kalau 632, ketiga 32-nya habis dibagi 4, berarti
bilangan tersebut habis dibagi 4. Nah, sekarang anak-anak, apa ciri bilangan habis dibagi 5? Apa? Ya, betul. Angka satuannya 0 atau 5. Seperti 500 atau 255 itu pasti habis dibagi 5. Sekarang, anak-anak, apa ciri bilangan habis dibagi 6? Ya, betul. Apa? Jumlah bilangan-bilangannya itu atau jumlah angka-angka pada bilangan tersebut ya habis dibagi 3 dan bilangan tersebut harus bilangan genap. Ya. Contoh misalkan 500 ya 22. Nah, 522 itu bilangan genap. Jumlah angkanya 5 tambah 2 tambah 2 9 habis dibagi 3 berarti itu habis dibagi 6. Contoh lagi misalkan 612 itu bilangan genap. 6 tambah 1 tambah 2 itu 9 habis dibagi 3 berarti bilangan genap. Nah, itu habis dibagi 6 ya. Sekarang misalkan kalau kejadiannya itu misalkan 513. Nah, 513 itu angkanya ujungnya 3, berarti itu bilangan ganjil. Pasti tidak habis dibagi 6. Tapi 513 habis dibagi 3. Kenapa habis dibagi 3? Karena 5 tambah 1 tambah 3, 9. Itu pasti bisa dibagi 3. Jelas ya? Nah, ini sudah mulai agak pusing ya. Tapi tenang, insya Allah ini akan jadi lebih mudah. Anak-anak, dengan Bapak nulis begini, maaf, dengan ucapan begini jelas nggak? Paham tidak? Oh, ada yang belum paham? Oke, kalau ada yang belum paham, nanti Bapak akan ajarkan sedikit. Tapi tenang ya, Bapak akan selesaikan dulu. Nah, anak-anak, sekarang ciri bilangan habis dibagi 7. Ini agak unik. Jadi angka satuannya nanti dipisahkan, kita kalikan 2. Nah, nanti istilahnya tuh dikurangi atau mengurangi bilangan sisanya. Contoh, 637. Apakah habis dibagi 7? Nah, 7-nya kita ambil. 7 kali 2, 14. Nanti bilangan sisanya 63. 63 dikurangi 14. Berarti apa? 49. Nah, 49 kan kelipatan 7. Berarti bilangan tersebut habis dibagi 7. Nah, sekarang habis dibagi 8 bagaimana? Ya, betul. Habis dibagi 8 berarti 3 angka terakhirnya itu habis dibagi 8. Ya. Kalau dia habis dibagi 8 berarti nanti insya Allah itu bilangan tersebut habis dibagi 8. Seperti misalkan kalau kita buat 7.240. 240 itu habis dibagi 8 berarti bilangan tersebut habis dibagi 8. Ya, jelas ya? Sekarang bilangannya habis dibagi 9. Nah, itu jumlah angka-angkanya habis dibagi 9. Seperti misalkan kita buat 819. Tinggal 8 tambah 1 tambah 9 berapa? 18. Habis dibagi 9. Nah, itu berarti habis dibagi 9. Dan yang terakhir itu habis dibagi 10. Cirinya apa? 0. Angka satuannya. Oh, ada yang menarik tuh. Suka keluar juga tentang ciri bilangan habis dibagi 11. Nah, kalau habis dibagi 11, ada yang tahu? Ya, betul. Jumlah angka satuan, jumlah angka di posisi ganjil dikurangi jumlah angka di posisi genap atau selisihnya itu adalah kelipatan 11. Jelas ya? Oh, ada yang masih bingung, Pak. Saya belum jelas. Oke. Tenang. Kalau belum jelas, perhatikan penjelasan Bapak di papan tulis ya. Oke, siap?